Selamat datang bagi para calon ASN Satpol PP, dan di video kali ini saya akan memberikan kisi-kisi untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi baik P3K Tantribum ataupun Pol PP CPNS. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dan kita akan bahas. Materi dan soal itu sesuai dengan Permen Pan RB nomor B 5457 M.SM.01.00 tahun 2024, dan jika teman-teman menemukan undang-undang atau peraturan ya yang di luar dari kisi-kisi ini, tidak apa-apa teman-teman, silahkan nanti dibahas di kolom komentar ya pendapat teman-teman, karena saya mengacunya dari Permen Pan RB mengenai kisi-kisi. Jadi untuk yang pertama, jika teman-teman mengambil CPNS, itu persentase pengambilan bobot nilai untuk rankingannya seperti apa sih? Nah ini 40% diambil dari tes kompetensi dasar dan 60% dari tes kompetensi bidang. Di mana teman-teman yang tes kompetensi dasarnya peringkat pertama, selamat dan tingkatkan di kompetensi bidang. Karena apa? Karena teman-teman yang peringkat pertama akan kalah jika tes kompetensi bidang teman-teman kalah ya. Jadi yang peringkatnya di bawah untuk tes SKD, teman-teman silahkan maksimalkan untuk mendapat poin sebesar mungkin di tes kompetensi bidang, karena persentasenya itu 60%. Kemudian juga untuk P3K, kalau misalkan P3K P3K untuk Tantribum itu berbeda ya sedikit, dan jumlah soalnya udah fix, yakni 90 soal. Kalau misalkan SKB CPNS itu di 80 sampai 100 soal. Oke, kemudian ada di sini SKB non CAT untuk beberapa instansi. Jadi ada yang menyelenggarakan SKB non CAT-nya psikotes, ada tes kejiwaan, ada tes wawancara tulis, ada wawancara user, ada medcheck, ada kesamaptaan, dan lain-lain yang disesuaikan. Ada yang sifatnya menggugurkan dan tidak menggugurkan. Jadi sebisa mungkin ya teman-teman lulus saja dengan poin maksimal untuk yang menyelenggarakan SKB non CAT. Non CAT sendiri akan dilaksanakan di tanggal 20 bulan ini ya, bulan November ini. Jadi siap-siap ya teman-teman untuk yang akan mengikuti seleksi SKB non CAT. Dan kita masuk ke Permen Pan RB nomor B 5457 M.SM mengenai pengumuman materi pokok yang akan diujikan pada saat nanti SKB CAT, termasuk yang P3K Tantribum ya. Oke teman-teman, ini adalah materi pembelajaran yang telah disusun ya untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan termasuk P3K Penata Tantribum. Dan di sini Permen Pan RB nomor B 5457 ya. Di sini untuk Polisi Pamong Praja ahli pertama, pemula dan terampil serta Tantribum ya, saya tidak tampilkan, itu ternyata kisi-kisinya atau materi pokoknya yang harus teman-teman pelajari sama ya. Diantaranya kemampuan umumnya ada 3 poin, yakni Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018. Kemampuan khususnya teman-teman, di sini ada Permendagri 12 tahun 2018, Permendagri 17 tahun 2019, Permendagri nomor 3 tahun 2019, Permendagri nomor 26 tahun 2020, dan Permendagri nomor 23 tahun 2023. Nah, jadi semua untuk Permen Pan ini atau Permendagri itu harus teman-teman kuasai ya. Dari mulai 121, 17, 26, dan 23. 3 ya, 3, 26, dan 23. Jika teman-teman masih komplain, ada yang komplain, kok ini masih peraturan yang Permendagri yang lama, karena ada di kisi-kisi teman-teman. Jika teman-teman menemukan soal yang mengacu pada Permendagri ya, karena di sini ada aturannya ya. Jadi ada aturan, karena sering banget saya menemukan komentar seperti ini. Ini kan ini Permendagri yang lama. Ini Permendagri yang lama karena ada juga ya teman-teman untuk kisi-kisinya di sini ya teman-teman ya. Makanya saya selalu mencantumkan Permendagri yang lama-lama karena ada di kisi-kisi ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, saya sudah buatkan materinya, salah satunya ini ya, terkait
Ini ya sama ya semua terkait Permendagri-nya dan saya sudah susun. Nah, di sini kemampuan khusus salah satunya terkait Permendagri 121 tahun 2018. Ya, sebetulnya saya sudah semua bikin ya. Salah satunya ini untuk ditampilkan dan di sini saya ada mengenai latar belakang dari Permendagri 121, tujuan Permendagri 121, ruang lingkup standar teknis mutu, kemudian standar teknis mutu pelayanan dasar. Ini saya sudah rangkum teman-teman ya. Sudah rangkum, kemudian dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, standar prosedural operasional, indikator mutu dan kinerja pelayanan dasar, pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut, penilaian dan pelaporan kinerja pelayanan dasar, kemudian peran pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Ini adalah materi-materi, silahkan teman-teman pause dan dibaca. Oke, dan ini adalah review dari produk di Tokopedia ya, teman-teman bisa dapatkan dengan soalnya. Dan jika teman-teman yang sudah membeli materi yang sebelumnya, silahkan link aksesnya di cek lagi ya, karena itu gratis ya teman-teman untuk updatean. Jadi silahkan, jadi tidak usah bayar lagi, silahkan langsung akses, itu ada ya yang terbarunya. Dan kita masuk ke soal tes SKBCAT Polisi Pamong Praja yang berdasarkan Permen Pan RB. Oke, di sini sistemnya simulasi seperti biasa teman-teman. Saya akan berikan soal dan nanti akan ada waktu yang harus teman-teman kerjakan di waktu yang ini. Oke, contohnya di sini apa yang menjadi tujuan utama dari Permendagri nomor 121 tahun 2018. Ini sesuai dengan kisi-kisi ya. Pilihan jawabannya yang A, mengatur membagi tugas antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. B, memberikan pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang ketertiban umum. C, mengatur kewenangan Satpol PP dalam menegakkan hukum. D, meningkatkan pendapatan daerah melalui pengenaan denda pelanggaran. Atau E, menyusun laporan evaluasi kinerja Satpol PP. Untuk jawabannya yakni yang B, Permendagri nomor 121 tahun 2018 bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah, khususnya Satpol PP, dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Ini bertujuan untuk memastikan pelayanan dasar yang efisien, cepat, dan responsif. Jadi ini ya untuk sistemnya. Oke, untuk soal selanjutnya silahkan dikerjakan ya.
Oke, untuk soal yang ini silahkan coba komen di kolom komentar jawaban teman-teman, dan jika ingin full soal ini, teman-teman bisa dapatkan PDF-nya. Ini bentuknya PDF ya, bukan buku, di Tokopedia ya, linknya ada di deskripsi. Ini termasuk soal-soalnya juga ya teman-teman. Jadi apa yang akan teman-teman dapat ini adalah latihan soal ya, ada 4 ditambah materi 2, kemudian tryout ya, dan juga materi terbaru ya, terkait Permenpan Satpol PP dan Trantibum ini. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.